Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Semangat. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Apapun yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita mau belajar untuk mengerjakan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau bentuk di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama langsung membukakan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, kita akan memperhatikan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sudah semuanya? Kita akan perhatikan ayat demi ayat dengan baik, dan nanti kita akan belajar bersama-sama untuk merenungkan akan bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada siang hari ini bersama-sama. Saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan Bapak Ibu untuk memperhatikan ayat demi ayat ini. Jangan ada yang hanya melotot saja, tapi kita bersama-sama perhatikan supaya kita pulang, kita sungguh-sungguh mendapatkan berkat daripada Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu ini kita bersama-sama telah membaca dan merenungkan akan bagian firman Tuhan khususnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia. Dan kita sudah bersama-sama belajar beberapa minggu yang lalu, yaitu dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 10. Demikian kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Di situ yaitu kepada jemaat Efesus, kepada jemaat di Laodikia yang minggu yang lalu. Demikian juga dengan jemaat di Semirna. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana dengan kehidupan jemaat yang ada di Sardis. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kota yang sudah kita pelajari bersama-sama merupakan satu kota yang enak, kota yang strategis, kota yang memberikan satu dampak yang baik dari kehidupan jemaat. Dan kita perhatikan di sini, penduduk di Sardis adalah mendiami satu kota yang memiliki letak geografis yang memberikan satu manfaat bagi kehidupan penduduk yang ada di kota Sardis. Kenapa? Karena kota itu terletak di
sebuah dataran lembah Hermos dan dikelilingi oleh gunung, yaitu Gunung Tmolus yang sangat tinggi dan terjal. Dan Gunung Tmolus ini sepertinya menjadi satu benteng yang menjaga kota Sardis dari serangan musuh. Jadi waktu saya melihat akan latar belakang daripada kehidupan jemaat di Sardis yang tinggal di satu kota yang sepertinya aman karena sudah dibentengi dengan sebuah gunung, sehingga kalau musuh-musuh datang gak akan bisa. Kita saja sudah dijaga satpam, pencuri masih bisa masuk. Yang dibilang kalau tinggal di Puri enak, aman, ternyata nggak aman juga gitu ya. Dan selain itu, di kota Sardis ini ada sungai Pactolus yang mendapatkan aliran air dari Gunung Tmolus tadi, yang biasanya mengalirkan air yang disertai dengan endapan emas yang boleh masuk ke kota Sardis. Itulah sebabnya kota Sardis ini menjadi sebuah kota yang kaya raya dan juga yang dapat membuat koin emas, dan juga merupakan pusat perdagangan bulu domba. Dan di kota yang seperti inilah jemaat Sardis itu tinggal. Kalau saya boleh bercerita sedikit, pernah jemaat Pak Agus itu transmigrasi ke Kalimantan, dan ternyata di sana beliaunya itu tinggal di satu kota yang mana tempat penggalian emas. Mereka menemukan emas yang kecil-kecil, itu sungguh sudah luar biasa. Jadi waktu pulang ke kampung halaman, yaitu ke Sumberjo, di mana tempat Pak Agus melayani, ya sungguh bercerita luar biasa. Kalau awalnya dulu orang-orang Sumberjo itu enak karena tinggal di bawah Gunung Raung, sehingga biji-biji dilempar saja sudah tumbuh dengan subur, enak lah. Tapi ternyata waktu dia transmigrasi ke Kalimantan, lebih enak lagi. Bukan panen singkong, bukan panen ubi atau cengkeh, tapi panen emas. Jadi waktu saya baca ini membayangkan enak juga ya. Kayaknya kalau jemaat di sini tinggal seperti jemaat di Sardis, wah, hari Minggu Pak Pendeta matanya bisa begini-begini karena semua jemaatnya berkilau, pakai emas semua. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan dengan kehidupan jemaat yang ada di Sardis ini. Mereka hidup aman, tentram, damai, kaya raya. Apa yang ada di sana mereka boleh nikmati dengan baik. Sepertinya enak banget. Tetapi kita perhatikan dari kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 6. Di situ merupakan satu surat yang sungguh Yesus tujukan kepada jemaat yang ada di Sardis. Dan kita perhatikan di ayat yang pertama. Perhatikan di situ ayatnya yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Bapak Ibu, di sini waktu Tuhan Yesus ingin memberikan nasihat, memberikan wejangan di dalam kehidupannya, kehidupan jemaat Sardis, Tuhan nggak langsung cuap. Tapi Yesus terlebih dahulu memperkenalkan dirinya sendiri, bahwa dirinya itu, yaitu Yesus Kristus, sebagai pemilik dari ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan Yesus juga katakan bahwa Yesus memiliki otoritas penuh untuk menilai apa yang dilakukan oleh jemaatnya. Jadi sebelum Yesus berkata yang lain-lain, Yesus terlebih dahulu memperkenalkan dirinya dulu. Siapakah Yesus itu? Ternyata di ayat 1 kita menemukan Yesus yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang.
Dan dia juga tunjukkan, nih loh aku, orang yang punya kuasa, yang punya otoritas atas kehidupanmu, jemaat-jemaat yang ada di Asia kecil. Dan dikatakan selesai itu, baru Yesus berkata kepada jemaat di Sardis. Apa yang Yesus katakan? Ayat 1b dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Tuhan. Kita mau ngumpet sampai ke kolong bawah tanah, mungkin kita gali sampai 7 lubang, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan melihat semuanya. Tuhan memperhatikan semuanya. Mau kita sumputin barang yang kecil di pojok sendiri, Tuhan tetap lihat. Oleh karena itu, setelah Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Sardis, Yesus baru katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Jelas dikatakan di sini. Gak ada yang bisa kita tutup-tutupin di hadapan Tuhan. Gak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata kepada jemaat di Sardis, berkata juga kepada kita jemaat GKI Hosiana pada siang hari ini, bahwa Tuhan tahu pekerjaan kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan setelah itu Tuhan katakan apa? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bapak Ibu, coba kita berhenti sebentar merenungkan perkataan Tuhan Yesus ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Kalau kita melihat hal yang seperti ini, kira-kira sikap kita bagaimana? Gimana? Engkau, kita, jemaat Sardis, semuanya diperhatikan oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Maka dia katakan, engkau ini sebenarnya hidup, tetapi engkau mati. Bapak Ibu, saat saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya cari-cari bahasa sehari-hari, cari bahasa Jawa, bahkan sampai bahasa Batak. Saya tunggu Thomas ke rumah, tolong bacakan. Dia ternyata ibadah malam pulang, ya sudah. Tapi puji Tuhan, saya cari di Google, sebelahnya sudah ada bahasa Indonesianya dan hampir sama. Tuhan katakan bahwa engkau hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Ini merupakan satu perkataan Yesus yang sangat-sangat menyedihkan. Satu teguran yang sangat keras bagi jemaat Sardis. Mungkin siang hari ini bagi kita juga. Jujur, sebenarnya saya mulai tahu bahwa jadwal ini, minggu ini saya mau lanjutin khotbah Bapak tentang kasih. Dan saya cari-cari, kenapa sih kok sampai kasih kita mula-mula itu hilang. Dan saya sudah dapat itu. Tapi berjalannya waktu berubah. Oh iya ya, kita sering kali hanya ngomong kasih, tapi hanya ngomong doang. Nggak ditunjukkan, nggak dibuktikan. Dan itu sudah ada di benak saya tinggal cari poinnya apa yang saya mau katakan. Dan puji Tuhan, waktu saya hari Senin ikut rapat panitia Natal di GBI Rahmani, di situ hamba Tuhan menyampaikan, oh ini. Tapi saya, ya, aku dapat masukan. Saya cari-cari apa. Tapi dengan berjalannya waktu, saya harus berkata sama Tuhan, apa Tuhan?
Akhirnya saya mengambil keputusan, nah udahlah, aku sekarang menghadapi suamiku yang kondisinya begini, maka aku harus belajar berserah. Sudah aku menemukan judul inilah, biar khotbah ini menguatkan aku sebagai seorang istri. Jujur Bapak Ibu, selama ini saya itu sebenarnya takut. Kalau justru dia yang pulang duluan. Saya pinginnya kalau pulang saya duluan. Biar saya enak, saya diantar dia. Dia yang nangisin saya. Saya nggak mau saya ngantar dia. Makanya di situ saya cari-cari lagi. Jadi malam sambil nungguin beritanya dia gimana. Walaupun majelis ini nggak ada yang menginformasikan ke saya bagaimana kondisi Bapak. Tapi di sana saya punya teman-teman yang memberitahu kondisi Bapak seperti apa. Dan akhirnya walaupun beliaunya sudah ngomong, aku sudah enakan vlog gini. Tapi teman masih, tolong ya, saya nggak bisa ada di sana. Pokoknya kalau dia sudah angkat gelas langsung lirik. Apa yang diambil, apa yang diminum. Dia merasa enak, tapi pagi jalan terus, layanannya jalan tak saya terus, Tuhan tolong. Karena ternyata salah satu majelis kirim foto, sayanya komen, kok sepaneng amat itu sih pendeta itu saya. Tapi saya lihat foto Bapak, sepertinya di jidatnya, Tuhan jangan sampai ngaplah selama dia memimpin acara musyawarah itu. Ternyata mau pulang ngap lagi, dan teman ngasih tahu, bukain dari Bapak begini, saya bilang, Tuhan nanti step sendiri lagi, ini sendiri lagi, walaupun dari rumah saya sudah wanti-wanti, dah tolong jangan tidur. Karena apa, saya tahu ibu pulang kerja, ya otomatis mesti ngantuk sih. Palem nunggunya di Jakarta, nanti ngantuk, jadi Magda yang sampai snacknya PRT pun bawa semua dah. Nanti Bapak jejelin makan, ajak ngomong dah, jangan kasih tidur. Karena sambil ngap-ngap nanti kalau tidur, itulah yang saya takutkan. Tapi ternyata Tuhan berbicara berbeda kepada saya. Dan waktu saya merenungkan bagian ini, saya sudah katakan, Tuhan ampuni. Saya terlebih dahulu berkata, ampuni kami jemaat-Mu GKI Hosiana Puri 02. Mungkin ini juga teguran buat kami. Kenapa selama beberapa minggu sepertinya firman Tuhan itu nggak enak didengar, nggak pas, nggak cocok dengan kita. Malah siang hari ini kita dikatakan oleh Tuhan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Makanya saya katakan ini merupakan satu kecaman yang sangat keras. Sesuatu ucapan yang menyedihkan bagi kita, yang gak enak. Masa orang dikatakan hidup tapi mati, memangnya kita jelangkung. Kita bisa tiba-tiba hidup, bisa mati. Ada jam-jamnya, oh kalau subuh-subuh langsung pada lari masuk kuburan, mati lagi. Nanti tengah malam baru nongol, karena kalau maghrib gak berani. Semua orang pada sholat, jadi masih suci katanya, masih gak berani, masih banyak malaikat yang jaga, dia diam-diam. Emangnya kita begitu? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata di dalam bahasa Inggris terjemahannya berbeda. Jadi dikatakan engkau dikatakan hidup, itu sebenarnya kita ini punya nama. Kita ini punya reputasi yang baik, reputasi yang hidup. Kita punya jati diri, citra diri yang hidup, yang baik, itu sebenarnya. Bapak Ibu, ini merupakan suatu pernyataan yang mengerikan. Artinya apa? Yesus menyatakan bahwa jemaat Sardis itu adalah jemaat yang memiliki nama, jemaat yang memiliki reputasi yang baik, yang hidup,
di mata manusia. Tetapi di mata Tuhan, mereka itu dinyatakan mati. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus mengecam mereka dengan pernyataan yang demikian? Perhatikan ayat yang kedua B. Ayat yang kedua B dikatakan di situ, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Karena waktu saya baca seret-seret, salahnya di mana saya bilang? Karena ternyata kata tidak itu sepertinya seret gitu ya. Ternyata di situ jelas, sebab tidak satu pun. Perhatikan, garis bawahi benar-benar itu. Dikatakan sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku, yaitu Yesus, dapati sempurna. Padahal di ayat 1 tadi dikatakan Yesus itu tahu semua pekerjaanmu. Karena Yesus tahu pekerjaanmu, maka Yesus tahu apa yang kita hasilkan. Ternyata yang dihasilkan sama Yesus dikatakan tidak satu pun aku dapati sempurna. Kata sempurna di situ berarti lengkap atau penuh. Jadi boleh kita katakan makna ayat tersebut atau kalimat tersebut, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati lengkap penuh. Kenapa sampai demikian? Yang pertama, ialah pekerjaan mereka kekurangan elemen yang hakiki. Artinya adalah pekerjaan mereka kekurangan sesuatu hal yang paling mendasar. Sesuatu hal yang mendasari bagian-bagian dari pekerjaannya. Jadi bagian-bagian yang paling dasar ini nggak ada, hilang. Makanya sampai mereka dikatakan engkau hidup tapi mati. Karena hal yang bagian dasar, bagian yang paling pokok ini nggak ada, hilang. Itu sama seperti anak-anak sekolah. Kebetulan saya beberapa tahun dipercaya untuk mengajar di kelas 4, dan selalu kepala sekolah itu bilang, hati-hati, tolong Ibu Lina. Karena kelas 4 itu merupakan satu dasar untuk mereka bisa ke kelas 5, bisa ke kelas 6 itu enteng. Kalau sampai nilai kelas 4 itu nggak sampai 80, mereka nanti ke kelas 5 ngos-ngosan, ke kelas 6 ngos-ngosan, ke SMP maknya puyeng. Karena apa? Untuk daftar ke SMP itu 4, 5, 6 dihitung. Sehingga mati-matian nggak usah di kelas 4, mau tulisan, mau perhitung. Harus bisa. Karena kalau sudah bisa, mereka paham. Saya selalu pakai bahasa paham kepada anak-anak. Karena kalau paham, mau dibolak-balik, anak bisa jawab. Itu ke kelas 5 enteng. Karena apa? Semuanya sudah dipelajari di kelas 4. Tinggal angkanya tambah gede, kelas 6 angkanya tambah gede, hanya itu saja. Nah, di sini jemaat Sardis ini gambarannya seperti itu. Mereka semua melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan. Tapi ternyata bagian dasarnya ini gak ada. Hilang. Apa yang menjadi bagian paling dasar? Yaitu hubungan rohaninya dengan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Sardis
mungkin dapat mengelabui mata Tuhan dengan menampilkan banyak aktivitas, dengan melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang bisa menunjukkan bahwa jemaat Sardis ini punya reputasi yang luar biasa. Namun di sini kita kembali melihat bahwa Yesus yang menilai segala sesuatu yang mereka lakukan itu ternyata Tuhan katakan mati. Kenapa dikatakan mati? Karena mereka kehilangan hubungan mereka secara rohani dengan Tuhan. Jadi yang mereka lakukan ialah hal-hal yang rohani, tapi ironisnya ialah mereka justru terlepas dari hubungan rohani dengan Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sebagai jemaat GKI Hosiana Puri Kosong? Apakah kita selama ini mengerjakan semua pekerjaan kita, mengerjakan pelayanan kita, mengerjakan apapun saja, kita hanya lakukan secara rutinitas? Kita hanya lakukan untuk kita bisa dibilang orang baik, dibilang orang luar biasa. Tetapi sebenarnya di mata Tuhan kita dikatakan mati, gak ada apa-apanya. Makanya pulang gereja ya sudah plong. Tadi berkatnya apa? Bapak Ibu, kadang kita hanya datang mempersiapkan diri. Kita mungkin dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, aku nanti pakai baju apa ya? Apalagi yang WL singer. Nanti seragam apa ya kita? Hanya kita pikir-pikirkan hal-hal yang seperti itu. Padahal waktu memimpin pujian di tempat ini itu taruhan. Karena dari yang memimpin pujian ini akan bisa membawa jemaat untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati baiknya, menikmati kasihnya, menikmati kuasanya. Kalau hanya sekedar pilih lagu-lagu, banyak lagu-lagu, kita mungkin berdiri di sini langsung bisa, yuk nyanyikan haleluya, haleluya 12 kali. Kita sambung lagi dengan ini. Apalagi kalau seperti di memori kita ini, memorinya penuh dengan judul lagu, wah gampang. Tapi kita sama sekali tidak ada kita berhubungan dengan Tuhan. Maka hasilnya apa? Kita capek, kita hanya suruh-suruh, ayo yang semangat. Semangatnya tetap lepas. Kita lompat-lompat. Banyak tadi diajak berdiri, udah duduk, aku capek. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat, kita sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan. Apa ya Tuhan, puji-pujian yang akan aku sampaikan nanti itu jemaat kita bawa. Masuk, cas. Nanti Pak Pendeta yang mau khotbah enak, cas. Itu kami rasakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau yang memimpin pujian, leto-leto, kitanya juga berat. Makanya kadang kenapa? Kalau ada pendeta sudah diserahkan, masih diajak nyanyi lagi, nyanyi kapan doanya? Itu hambanya belum nemu, belum connect. Tapi kalau sudah connect, jemaat sudah connect, langsung tancap gas. Kata anak muda, gaspol, jos, pulang, wes. Sukacita, hari Rabu ibadah, tanya Pak Pendeta, kemarin khotbahnya apa? Kita nggak ketawa-ketawa lagi. Pasti ada rema yang kita dapat. Ada sesuatu yang kita peroleh.
berkenan hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita koreksi bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Semuanya. Tidak khusus hanya pelayan untuk mengoreksi. Semuanya kita jemaat di tempat ini. Biarlah kita datang hari Minggu, datang hari Sabtu, datang hari Jumat, datang hari Rabu. Itu tidak hanya karena, oh aku orang Kristen, wajarlah kalau aku hari Minggu, aku jalan ke gereja. Karena kalau enggak nanti tetanggaku bilang, loh kok enggak gereja, kan hari Minggu. Nah, daripada dibilang gitu, gereja aja lah. Mau di sini aku tidur-tiduran nyanyi, enggak apa-apa. Apalagi kalau sudah pendeta yang khotbah begini. Nah, Mas Pendetanya langsung tahu siapa yang enggak datang. Karena matanya sudah biasa cerot-cerot sama sini. Nanti Pak Pendeta tadi siapa namanya enggak datang. Nih. Nanti ditanya kalau saya telepon, kenapa kemarin? Daripada di telepon Pak Pendeta mending hadirlah. Bapak Ibu jangan hanya sekedar datang. Kita benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan hati dengan baik, karena Tuhan tidak lihat luar ini, tapi Tuhan lihat hati yang kita sungguh-sungguh rindu, haus cari Tuhan. Sekarang kita sudah enak Bapak Ibu, bisa tiap minggu ke sini. Kalau kemarin-kemarin kita masih jalan sono sini kita semangat gotong-gotong keyboard segala macam, yang punya rumah dari pagi mungkin nggak bisa masak, gelar tikar semua disiapkan dengan baik. Sekarang tinggal datang dulu. Kita harus lebih mempersiapkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Agar apa? Agar tidak kita tergeser hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Ingat, seringkali saya katakan kepada anak sekolah minggu, masuk surga tidak boleh boncengan. Bapak Ibu naik motor, apalagi Mama Sintani bisa bonceng 2-3. Tapi untuk naik surga Sinta nggak boleh bonceng Mama. Sendiri, jalan sendiri. Sama Iva, walaupun bapak mamanya pendeta, jalan sendiri Iva itu ke surga. Jadi jangan sampai siang hari ini apa yang dikatakan Tuhan kepada kita, kepada jemaat di Sardis ini, dasar fondasi kita hilang. Karena apa? Sekarang kita sudah nyaman, sudah enak kok ibadah, sudah nggak diganggu-ganggu lagi. Bapak Ibu jujur, kalau dulu Sabtu saya itu selalu, oh Tuhanku Yesus, tolong besok ibadah Tuhan. Sepertinya saya terus berkata, Tuhan, singa-singa itu katup sekarang, Tuhan, ikat mulutnya kencang-kencang, jangan sampai ngangap. Teriak-teriak terus. Dan saya selalu, suamiku nih Tuhan, sekarang udah nyaman. Sepertinya untuk ngikat mulutnya singa itu udah nggak perlu kencang-kencang. Terima kasih Tuhan. Nah, kadang-kadang begitu itu yang mempengaruhi hidup kita. Sehingga kita hanya, terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa hidup. Amin. Penyerahan kita kurang sungguh-sungguh. Sudah enak kok. Sekarang udah nggak duduk sambil kayak Bu Pendeta, sebentar kakinya ke sono, sebentar kakinya ke sini. Sekarang udah duduk enak. Sudah bisa pakai rok sepan yang seksi-seksi. Jangan yang enak-enak ini terus kita nyantai, sehingga kita hanya cukup datang pulang, sehingga seperti tadi kita hidup sebenarnya mati. Mari kita bersama-sama belajar
untuk kembali ambil dasar fondasi kita untuk kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang mereka lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang mereka lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada seorang yang bernama Leon Morris itu berkata, keterhilangan hubungan dengan Tuhan menyebabkan mereka tidak lagi mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ulang sekali lagi, keterhilangan hubungan dengan Tuhan menyebabkan mereka tidak lagi mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga aktivitas dan kegiatan rohani yang mereka lakukan pada akhirnya hanyalah untuk menyenangkan hati manusia saja. Bagaimana? Kita bertanya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah selama ini kita telah menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan? Atau kita yang seringkali mendukakan hati Tuhan? Atau yang seringkali bahkan mungkin setiap hari Tuhan menangis dengan apa yang kita kerjakan? Kalau sudah menyebut kata menyenangkan hati Tuhan, saya selalu teringat dengan waktu kami menikah. Karena pujian itu yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan itu selalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kami ingin selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kami selalu berusaha. Tidak gampang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu hal yang berat. Kemarin minggu-minggu yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan Papi dengan keberadaan saya melayani di Malang. Sepertinya waktu saya melayani di Malang enak, semuanya tersedia. Bahkan sampai saya ceritakan ke Papi, kalau hari Minggu bisa nggak sibuk di dapur. Jemaat itu datang bawa nasi sedikit, bawa sayur sedikit. Lalu Papi bilang, ya sedikit-sedikit kalau ada berapa jemaat jadi banyak. Ya itulah karena kami ada berapa hamba Tuhan. Sama. Saya bilang saya buka pos PI itu jemaatnya nggak muda-muda. Mereka tua-tua yang mendapat uang saku dari anaknya 30.000, ada yang 50.000, ada yang 100, ada yang 300. Tapi dari uang jajan anaknya itulah dibuat ngasih jajan saya. Jadi di pos PI itu kalau ibadah hari Sabtu. Padahal itu sore, saya paginya bisa masak, tapi mereka masih datang bawa. Kenapa? Biar penginjil nggak repot mikirin sekarang mau makan apa. Tapi biar penginjil berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mempersiapkan firman Tuhan apa yang mau disampaikan. Itu sudah tua-tua. Dan memang anaknya punya toko. Jadi kalau saya berkunjung, pasti saya ngelewatin toko anaknya lalu saya dibawa masuk. Nanti mau pulang, dia panggil anaknya. Sini nih. Boleh nggak mama ambil barang gitu? Untuk apa nih? Jadi dia nggak hanya ngomong, karena saya selalu duduk di sebelahnya, kalau udah selesai kami pasti udah ambil aja. Ada yang nggak jualan apa-apa, yang memang hanya dari uang jajan anaknya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya cerita dengan Papi dan saya ceritakan keadaan kami di sini di tempat ini, saya bilang Yesus itu luar biasa. Kalaupun saya tidak dapat datang dari jemaat, ternyata burung gagak yang di sana-sana itu datang. Dan saya bilang itulah sukacitanya, Pi. Ternyata Tuhan yang saya punya di Malang sama dengan Tuhan saya di tempat ini.
yang tetap menjaga dan memelihara. Bapak Ibu, sedikit saya cerita jujur. Ucung ini sudah dengar, karena waktu ngobrol-ngobrol ada Ucung. Saya bilang, sebetulnya saya waktu Natal pertama di sini, saya nangis. Karena apa? Biasanya kalau saya Natal, parsel itu dari jemaat datang ini, ono nanti belum, amplopnya belum. Sepertinya wis kalau sudah Desember itu berkat mantapnya. Tapi di tempat ini Bapak Ibu, saya hanya dengar, mungkin nanti jam 12 malam Bu Pendeta, karena kalau orang Batak itu kan jam 12 malam mereka kumpul-kumpul doa-doa resmi. Kami nungguin sampai ngantuk, nggak ada yang nongol. Bapak itu melas banget buat saya, karena baru sekali-kalinya saya di tempat ini. Dan saya sampai bertanya sama Bapak, kamu nggak dapat tunjangan dari apa? Dari jemaat? Tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh suamiku. Bapak itu tuh berjalan dari tahun ke tahun, dan puji Tuhan. Akhirnya dari tahun ke tahun itulah, ternyata parcel itu diumpetin sama Tuhan. Sampai akhirnya nongol. Nilo Linana, ternyata ada juga parcelmu untuk Natal. Bapak Ibu, saya di tempat ini bukan hanya terima parcel di Natal saja, tapi Lebaran pun saya dapat. Dari mana? Ternyata ada tetangga-tetangga yang mengasihi saya. Mereka lagi dapat, apa itu namanya? Kalau lagi Lebaran, THR. Yang menganggap saya sebagai mamanya. Nih Bu, ada berkat sedikit, aku dapat THR. Oh Tuhan, terima kasih. Itulah burung-burung yang dipakai sama Tuhan untuk memberkati kami di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup menyenangkan itu sebetulnya saya sering kali protes nih tanya. Ada nih suamiku tercinta sebagai gembala sidang di tempat ini. Saya yang sering kali protes. Udah stop. Kalau uang yang mau kami pakai untuk pelayanan di tempat ini, saya yang sering kali stop. Udah sekarang jemaat, stop, jemaat. Karena saya merasa capek. Saya yang kerja dari pagi sampai sore, mau pingin ini aja, harus nunggu lagi, ya udah ternyata punya bangga. Sebenarnya semuanya masuk. Tapi selalu ini yang diingatkan Tuhan kepada saya. Hai Lina, kamu waktu menikah dengan arti lagu apa? Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Senangkan dengan apa? Dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya bisa kok menyenangkan diri sendiri dengan apa yang ada yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Tetapi ternyata Tuhan gak mau seperti itu. Berat. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, jangan hanya untuk menyenangkan manusia. Di pekerjaan, jangan untuk menyenangkan bos. Di gereja di tempat ini, jangan menyenangkan hati Bapak Gembalamu. Ingat, lakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan takut hormat sama Tuhan, karena kita mau senangkan hati Tuhan. Sulit. Karena kita banyak berpikir. Tapi kalau kita punya penyerahan diri total kepada Tuhan, kita akan gampang untuk kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Yesus mencari sesuatu dalam hidup iman Kristen kita. Yesus mencari sesuatu dalam hidup iman Kristen kita.
Apa yang dicari oleh Yesus di dalam hidup iman Kristen kita? Apa Bapak Ibu? Kalau saya tanya apa yang dicari orang, langsung jawab, "Pang!" Tapi sekarang saya tanya, apa yang dicari Yesus di dalam hidup iman kita? Apa? Setia. Bu? Bukan. Buah. Buahnya itu macam-macam. Ada manggis, ada pisang, ada jeruk. Ya, buahnya apa saja? Kasih, sukacita. Nah, tolong Puspa Minggu, cari lagunya itu. Pendeta jadi ingat dulu waktu Puspa Minggu ada lagunya itu 9 kuarok. Iman bukan asal percaya. Harus dilakoni. Iman harus menghasilkan perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa? Buah. Iman juga tidak boleh dijalankan hanya dalam kebiasaan atau kita jalankan secara rutin. Tapi iman itu harus membentuk kesaksian dalam hidup kita sehari-hari. Itu termasuk buah kesaksian hidup kita. Saya hari Jumat sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, aku adalah garam. Aku adalah terang dunia. Dengan tujuan saya mendasari kehidupan anak-anak di tahun ajaran yang baru ini, mereka di sekolah di mana yang Tuhan sudah tempatkan dalam kehidupan mereka, mereka hadir menjadi garam. Mereka hadir menjadi terang. Dan saya jelaskan bukan berarti tubuhmu ini ditaburi garam. Atau kamu kemana-mana ngantongin garam mamamu dengan terang itu. Tapi dengan sikap, dengan perbuatan, dengan tutur katamu itulah kamu disebut sebagai garam, sebagai terang daripada dunia ini. Itulah yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kesaksian hidup kita ini. Jadi bukan hanya sekedar kita berkata, aku mengasihi engkau Magda. Tapi giliran dengan kita Magda di grup, maaf Pak Pendeta, hari ini saya nggak bisa hadir PRT karena saya sakit. Yang lain cicing, terserah lah mula dah. Paling kau capek-capek, semua kau kerjain sendiri, rasain lu sekarang sakit. Atau kalau enggak kita ya sudahlah, diam-diam baik, cicing baik. Bapak Ibu, di mana buah kita? Yang tadi saya katakan ada buah mangga, ada buah manggis, ada jeruk, ada apel dan lain sebagainya. Jangan kita selalu berpikir kalau kita nengok saudara kita yang sakit di rumah sakit itu, kita mesti bawa-bawa. Karena kita kadang alasan, aku hari ini lagi gak punya duit. Jadi gak ada yang aku bawa kepada temanku. Gak perlu. Doamu itulah, kehadiranmu itulah, perhatianmu itulah, kepedulianmu itulah yang diperlukan. Orang sakit mau kau kasih sate segede-gede begini, kayak kalau di kampung Bujung tuh sate itu dagingnya gede-gede. Dia hanya gini dong. Ya enak mak, pahit. Tapi coba kita ajak doa. Ada kesembuhan buat dia. Buah itu yang dicari. Dan itu harus kita hasilkan di dalam kehidupan iman kita. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita ada di tempat ini
kita di lingkungan masyarakat, di pekerjaan kita. Mari kita bersama-sama untuk bisa berdampak. Buahnya kita tunjukkan kepada mereka. Kalau saya katakan kepada anak kami itu dengan sikapmu, dengan tutur katamu, perilakumu sama dengan kita, kepedulian kita, perhatian kita, maka mereka akan kenal. Oh, pantes lah dia orang Kristen. Makanya dia berlaku seperti itu sama aku. Oh, pantes lah dia anak Tuhan Yesus, makanya dia nggak beda-bedain dan lain sebagainya. Itu adalah buah yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Kristus yang mengetahui keadaan jemaat di Sardis dan mengasihi jemaat ini, maka Yesus tidak mau tinggal diam untuk supaya jemaat Sardis itu terus ada di bawah. Tetapi kita perhatikan, Yesus memberikan perintah agar mereka tidak terlena di dalam kondisi yang mati. Tetapi Yesus memberikan perintah kepada mereka. Perhatikan di dalam ayat yang ke-2a. Itu perintah daripada Yesus kepada jemaat di Sardis supaya mereka hidup kembali. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Jemaat di Sardis di sini diminta untuk bangun dari keterlenaannya dan untuk mengokohkan kembali sisa-sisa iman yang masih ada. Mungkin itu juga ada dalam kehidupan kita. Kita mungkin yang sudah mulai kendor, mulai seperti firman Tuhan minggu kemarin, kasih mula-mulanya mulai hilang, mulai pudar. Sekarang diingatkan, ayo kembali. Mungkin masih ada sisa-sisa sedikit kasihmu, cintamu sama Tuhan. Bangun, semangat lagi, hidup mengasihi dengan sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, perhatikan dalam ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Yang kedua kita harus ingat. Turutilah dan bertobat. Mereka diminta untuk mengingat kembali akan setiap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dan percayakan dalam hidup kita. Sama Bapak Ibu. Kenapa kasih kita yang mula-mula hilang? Kalau kita kembali mengingat bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita, kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu, maka kita akan bisa kembali. Kita akan kembali menjadi anak-anak yang taat. Dan kita berubah, bertobat. Kita kembali yang tadinya mungkin kita letoy-letoy, Alkitabnya dibuka hanya hari Minggu, HP-nya yang tadinya mungkin hanya WA, status, dan lain sebagainya. Yuk, kalaupun nggak mau buka Alkitab ini, bukalah Alkitabmu di HP. Carilah banyak-banyak, di situ sudah renungan-renungan banyak sekali. Apalagi bersyukur kita Ibu Ginting rajin untuk mengirimkan renungan. Jangan hanya dilihat, baca dengan baik. Namanya kita berubah, bertobat kembali. Jangan kita terlena, sehingga kita dikatakan seperti jemaat Sardis, hidup tapi mati. Dan kita berharap, seperti katakan Yesus, berharap untuk tidak mencemarkan kehidupan iman mereka. Perhatikan di ayat yang kelima, merupakan sesuatu hal yang sungguh-sungguh mau kita gapai, mau kita raih di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Bapak Ibu, nama kita sudah tercatat
di dalam buku kehidupan. Jangan sampai nanti waktu kita dipanggil pulang, sini kau kulit. Terus Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, aku cuma panggil kamu pulang aja, tapi aku nggak kenal kamu. Rugi amat, kita setiap minggu ke gereja udah kasih persembahan dan lain sebagainya. Tuhan bilang aku nggak kenal. Karena apa yang kita kerjakan tadi hanya untuk cari pamor. Cuman baik di mata manusia, tetapi ternyata di mata Tuhan banyak. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, saya kemarin minggu bilang sama Kucu, berat ya Bu, kita yang sudah belajar saja masih belum benar, apalagi kalau kita nggak melakukan apa-apa. Kata Kucu, tambah kali. Jadi selesai hari minggu kami ngobrol-ngobrol, saya bilang sama Kucu, berat ya Bu firman Tuhan ini. Kita yang sudah belajar untuk mengerjakan, melakukan, masih diopok-opok, saya bilang, masih diucek-ucek. Apalagi kalau kita nggak mengucap. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di tempat ini, kita tidak seperti jemaat yang di Sardis. Sama Tuhan dikatakan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Kita kembali punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita percaya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, pada saat kita dipanggil Tuhan lagi, hai anakku yang kukasihi, sini nak, datang ke pangkuanku, kita dipeluk dari. Aduh, betapa enaknya. Itulah yang senantiasa menjadi kerinduan kita di tempat ini. Ya, saatnya tiba, Tuhan senang, Tuhan mau peluk dan rangkul kita. Mari kita bersama-sama.